Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa, mari kita awali dengan membaca umul kitab. Bibarokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, kita mulai pembahasan kita saat ini adalah al-mafqud. Jadi ahli waris yang hilang tanpa kabar jelas kepastian hidup atau matinya. Al-mafqud ini ahli waris ini nanti akan membingungkan apakah dia dihukumi mati atau dihukumi hidup. Penyelesaiannya nanti persis seperti pembahasan sebelumnya, yaitu hunsa muskil. Kalau kemarin hunsa muskil itu kita andaikan laki-laki dan andaikan perempuan, tapi kalau mafqud ini kita andaikan mati dan diandaikan hidup. Cara penyelesaiannya juga sama. Coba perhatikan cara penyelesaiannya ini. Dilakukan dua tahap. Tahap yang ke satu adalah mengandaikannya sudah mati. Nah, dilakukan dua tahap penghitungan. Jadi tahap yang pertama adalah mengandaikannya sudah mati, dan tahap kedua adalah mengandaikannya masih hidup. Jadi nanti dari dua penghitungan ini nanti kita gabungkan seperti kemarin pembahasan hunsa muskil. Terus yang kedua, membandingkan kedua asal masalah. Caranya yakni dicari KPK. Jadi KPK dari masing-masing asal masalah tadi. Kelipatan persekutuan terkecilnya dari masing-masing asal masalah. Kemudian bilangan tertentu untuk menemukan KPK tadi dikalikan kepada masing-masing saham. Jadi berapa dikali berapa bisa ketemu KPK-nya. Nah, bilangan tertentu untuk yang dikalikan tadi itu nanti dikalikan ke masing-masing saham. Baik, langsung masuk pada contoh nanti biar lebih memahami. Ini ada Zaud suami, ada ukhtun li'ab saudari seayah 2 orang, dan ada akhun li'ab saudara laki-laki seayah. Al-mafqud yang hilang. Jadi yang hilang adalah saudara laki-laki ini. Ini dia hilang tanpa kabar jelas. Hilang. Nah, ini bagaimana membagi warisannya? Ya udah dilanjut, nggak usah nunggu pulang. Yang hilang ini nggak usah nunggu pulang, langsung kita bagi. Nanti diandaikan mati dan diandaikan hidup. Baik, langsung saja. Zaud mendapat setengah, utun li'ab mendapat 2/3, dan akhun li'ab ini kita andaikan mati. Karena diandaikan mati dia ya 0, nggak dapat warisan, nggak dapat bagian. Dari ini asal masalahnya kita mau 6, jadi ini mudah, ini 3 dan 4. Oh iya, ini terjadi aul. Jadi 4 tambah 3, 7. Nah, ini terjadi aul karena asal masalahnya 6 bertambah menjadi 7. Jadi nanti ini yang kita pakai menjadi asal masalah baru. Baik, Zaud untuk ini diandaikan hidup dapat setengah, ini dijadikan ukhtun li'ab jadi asobah bil ghair. Asobah bil ghair sebab ini, sebab akhun li'ab ini, sebab akhun li'ab ini ukhtun li'ab jadi asobah bil ghair. Terus asal masalahnya 2, Zaud dapat 1, kemudian sisanya 1. Nah, ini menjadi pecah kan, 1 dibagi. Jadi saudara laki-lakinya 1, ini dianggap 2 kepala, yang perempuan 2 orang dianggap, ya berarti dibagi 4, dikali 4. Nah, ini makanya ini dikali 4. Nah, ini karena untuk mengutuhkan semuanya dikali 4, 1 kali 4. Nah, ini 1 kali 4 kan 4, dan nanti yang 2 untuk ukhtun li'ab, yang 2 untuk akhun li'ab. Ini konsep tasihul masail, mengutuhkan asal masalah. Terus setelah itu kita gabungkan saham masing-masing untuk dicari KPK-nya nanti. Jadi yang mati itu tadi pakai yang 7. Nah, ini totalnya. Nah, ini 7. Jadi ini pakai yang 7 untuk kita gabungkan cari KPK-nya. Yang ini 8. 8 dari ini asal masalahnya, total saham sama 8. Kemudian kita kali, nah ini. Jadi untuk mencari asal masalah, untuk mencari KPK dari 7 dan 8 kan KPK-nya 56. 56. Jadi bilangan titik temunya adalah 56. Nah, berarti harus dikalikan berapa? Kalau di sini harus dikalikan 8. Nah, berarti nanti semua sahamnya dikalikan 8. Ini 3 kita tarik ke sini, ini
4 kita tarik ke sini, terus ini 0. Semuanya dikalikan 8. Nah, dah. Terus yang ini juga sama, semuanya dikalikan 7. Nah, ini kan aturan yang ketiga ini. Lalu bilangan tertentu untuk menemukan KPK tadi. Nah, ini 7 dan 8-nya ini untuk menemukan KPK 5, 6. Semuanya dikalikan masing-masing saham. Nah, berarti tadi 4 kali 7, 2 kali 7, 2 kali 7. Dah gitu. Nah, total 56. Dah sama. Ini bilangan KPK-nya tadi. Terus kita cari saham yang terkecil. Jadi dari 24 dan 28 yang terkecil 24. Dari 14 dan 32 yang terkecil 14. Dari 14 dan 0 yang terkecil adalah 0. Nah, ini terpautnya banyak sekali. Kita total berapa? 38. 38 sisa 18. Ini loh. 56 diambil 38. Ini kan sisa 18. Nah, sisa 18 ini kebijakannya ini sama seperti Hunsa Muskil kemarin. Jadi sisa 18 ini disimpan hingga jelas statusnya. Jadi statusnya yang mafkut itu memang benar-benar sudah mati atau masih hidup. Disimpan yang 18 ini, sisa harta 18. Atau menurut ulama lain langsung dibagi rata saja. Jadi 18 ini langsung dibagi rata yang ada. Atau sesuai sahamnya. Jadi kalau akun di up 0 berarti yang lainnya ya ini sesuai sahamnya. Saham 3 dan saham 4. Ini yang sisa 18 ini. Jadi yang penak ya langsung dibagi saja. Nah, tapi nanti memang ya berisiko juga kalau mafkutnya ketemu disetatuskan hidup ya berarti dikembalikan. Baik itu proses pembagian warisan ketika kebetulan ahli warisnya ada yang hilang tanpa kabar. Baik, kita lanjutkan pembahasan mafkut. Jadi kalau tadi membahas perhitungan, sekarang status hidup matinya mafkut. Jadi status hidup matinya mafkut itu tidak sembrono, tapi harus ada kebijakan dari hakim atau pemerintah. 1. Statusnya bergantung pada keputusan hakim berdasarkan pernyataan 2 saksi. Jadi hakim mau memutuskan hidup matinya harus berdasarkan 2 saksi setelah saksi itu berinvestigasi secara mendalam pada batas waktu tertentu. Jadi kayak tim SAR atau Densus mencari pada waktu tertentu, baik itu seminggu, 2 minggu, 1 bulan, atau bahkan 1 tahun. Terserah. Nah, nanti kalau sudah dinyatakan hilang ya berarti hakim bisa memutuskan meninggal. Kalau memang dinyatakan belum meninggal ya berarti bisa. Hakim memutuskannya berdasarkan saksi dan investigasi itu. Ini adalah pendapat masyhur dari madhab Syafi'i, madhab Maliki, dan madhab Hanafi. Untuk madhab Syafi'i di qaul qadimnya itu enggak perlu keputusan hakim tapi menunggu 4 tahun. Jadi kalau 4 tahun itu tidak ada kabar ya udah dihukumi meninggal. Jadi kalau sudah begitu ya istrinya boleh menikah lagi, hartanya boleh dibagikan dan seterusnya. Itu madhab qaul qadim. Untuk qaul jadidnya ya ini seperti ini. Jadi sesuai keputusan hakim. Jadi kalau 1 bulan saja hakim sudah memutuskan meninggal, maka langsung hartanya bisa dibagikan, istrinya bisa nikah lagi dan seterusnya. Tapi nanti yang repot setelah istrinya nikah lagi, tiba-tiba dapat 2 tahun si suami yang dihukumi mafkut hilang ini datang. Nah ini maka ya nikah yang ke suami kedua dibatalkan, jadi balik ke suami yang pertama. Tapi dengan iddah dulu, jadi baliknya iddah dulu ke suami yang kedua. Jadi setelah pisah ke suami yang kedua, pisahnya otomatis itu ada iddah. Setelah iddah nanti baru balik ke mafkut ini yang barusan ketemu. Nah itu status hukum hidup matinya mafkut. Kemudian menurut madhab Hambali, jika si mafkut pergi pada saat situasi dan kondisi aman, jadi nggak ada masalah, tiba-tiba dia hilang, sehingga masih ada harapan besar untuk bisa kembali, maka harus dinanti hingga kira-kira mafkut berumur 90 tahun. Wah, berarti lama. Kalau sekarang umurnya masih 40 tahun, ya 50 tahun maneh. Jadi 50 tahun lagi baru menurut madhab Hambali atau hartanya dibagikan. Kemudian yang B, jika ia pergi saat situasi dan kondisi membahayakan sehingga tidak ada harapan besar untuk kembali. Jadi kok hilang tiba-tiba, kok nggak ada harapan, daerahnya di zona merah namanya. Tapi kok nggak ada kabar,
maka cukup dinanti 4 tahun, dan setelah itu dapat dihukumi meninggal. Jadi dari sini madhab Hambali sama sekali tidak melibatkan keputusan hakim, beda dengan 3 madhab sebelumnya. Jadi kalau menurut saya ya kita pakai madhab yang masyhur saja, yang masyhur ya yang ada Syafi'i, Maliki dan Hanafi ini. Nah itu, jadi begitu status mafqud, status hidup matinya mafqud. Demikian, insya Allah nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.